Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, maju sini, jangan mundur. Kasihan Ustaz ya sendirian di depan. Maju napa? Maju Pak, maju. Beneran, serius maju. Maju dulu, maju dulu. Maju, maju. Maju, suruh maju. Maju, maju. Ayo Pak, maju. Nah, maju. Di tengah kosong ini. Ini Ustadz kita dari Parung Panjang ini jauh, Masya Allah. Asal jemaahnya mundur. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hapunten suara abdi nuju serak gitu. Sebulan dipakai terus jadinya serak. Ya, alhamdulillah berkah bulan Ramadan Ustaz ya. Alhamdulillah Ustaz kita yang akan menyampaikan tausiah. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya. Mudah-mudahan guru kita, Ustaz Saleh Sarmidi selalu diberikan kesehatan, panjang umur yang sehingga tetap bisa silaturahmi di Masjid Al-Furqan. Kepada Ustaz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bertemu kembali, meskipun tahun lalu kita bertemu dan sekarang di akhir Ramadan kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kesehatan, memberikan kepada kita kemampuan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, terus sampai temurun-temurun sampai kepada kita sekarang yang sedang mengadakan pengajian ba'da salat subuh. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesehatan terus menerus untuk dapat mengikuti pengajian-pengajian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sebulan penuh sholat tarawih di masjid kita ini dan sholat subuh berjamaah pada waktu Ramadan seperti sekarang ini. Di dalam bulan tarawih ini kita juga membaca Quran, kita juga memberikan infak,
Kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang seperti iktikaf pada malam hari. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita terus kemampuan. Semalam kami iktikaf di sini. Ada teman kami Ustadz Amin Karim. Saya nggak tahu, saya mau keluar karena Amin Karim datang. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita bertemu kembali, sekalipun tidak pernah bertemu dan akhirnya bertemu kembali. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kami Allah berikan kesehatan kembali untuk bisa bertemu kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Allah masih memberikan kesehatan kepada saya untuk bisa menyampaikan sedikit apa yang kami masih ingat. Karena kami lagi itu sakit, Bu, ya, dan lupa semuanya. Alhamdulillah sekarang Allah berikan kepada saya kemampuan lagi untuk bisa bercerita, mengatakan sesuatu kepada ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Namun sebelum menyampaikan sesuatu, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada yang mendirikan masjid ini pertama kali. Saya lupa tahun berapa, tapi seingat saya dulu sebelum masjid ini dibikin, di sebelah sini di belakang itu ada musola namanya At-Takrimul Wasiyah. At-Takrimul Wasiyah itu dinamakan oleh Pak Jamin. Pak Jamin kakaknya kakak saya. Jadi paling kecil Pak Meni. Terus kakak saya, bapak saya, kemudian Haji Sarmili, yang paling tua Pak Jamin. Pak Jamin sini rumahnya nih. Nah, itu adalah keluarga daripada Selamat. Selamat mana? Udah pulang ya. Selamat itu. Pak Jamin adalah seorang orang pintar. Bagus baca Qur'annya, bagus dia ngajar, bagus sekali. Dan akhirnya dia dikembali ambil Allah Subhanahu duluan, pulang duluan. Akhirnya dibikinlah dari musola, dipugar menjadi masjid. Masjid pertama dulu masjid apa? Masjid apa? Saya lupa namanya. Ya Ar-Rahmah lah, Ar-Rahmah. Ar-Rahmah terus berganti ke pengurusan dari pertama, kedua, ketiga, keempat sampai selesai sampai sekarang ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang berpentingan sekali adalah Pak Jamin dulu, yang karena dia guru, bisa membaca Quran, bisa ngaji, ngajarin orang ngaji. Akhirnya setelah dia meninggal, dari musola dipindahkan, dibikin masjid. Ini wakaf daripada Haji Sarmili almarhum. Haji Sarmili almarhum, bapak saya, dan Pak Caswad. Pak Caswad di sana yang punya bengkel. Pak Caswad rumahnya di sini di belakang di TPA, di TPA Percis. TPA. Pak Caswad itu. Pak Caswad akhirnya pindah ke sana, diwakafkan di rumahnya ini. Dan ada bekas-bekas masjid atau musola yang dulu akhirnya diambil dengan dia. Nah, itu diwakafkan. Jadi dari Haji Sarmili, Haji Sarmidi, dan Pak Wakaf dan Pak Caswad itu alhamdulillahirabbil alamin. Oleh karenanya kita sama-sama menghadirkan, memberikan doa kepada beliau yang telah meninggal dunia, yang memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa melanjutkan pembangunan ini, dan sekarang sudah megah alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama kita doakan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Pak Jamin wa ila Pak Sarmili
wa ila Sarmidi wa ila Pak Sarbini sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya ingat Haji Sarmili memberikan pesan-pesan kepada saya. Nanti kalau masjid ini terus berlangsung, jangan sampai dirubah begini-begini katanya. Ya, alhamdulillah akhirnya kita rubah sedikit demi sedikit, dan ketika itu kan 20 rakaat lagi itu kan, kita rubah jadi 8 rakaat karena situasinya tidak mendukung lagi. Jadi datang ke rumah saya di mana, di Parung atau gimana lagi, saya lupa itu, mengatakan begini. Akhirnya kita musyawarah di sini bersama dengan tokoh-tokoh. Ada Pak Rifai, ada Pak Rifai, Pak Dahlan, dan beberapa orang kumpul sama-sama. Akhirnya menyepakati bersama-sama menjadi 8 rakaat tambah zikir 3 rakaat jadi 11 rakaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita kirimkan juga doa pada orang tua kita. Mungkin ada yang lupa mendoakan orang tuanya. Orang tua sudah meninggal, bapaknya meninggal, maknya meninggal, anak-anaknya tidak mendoakan sama sekali, lupa. Ada yang begitu. Nah, kita sampaikan, mungkin kita dengar semuanya, jangan pernah melupakan pada orang tua kita yang telah melahirkan kita, yang membimbing kita, yang mengajari kita, mendidik kita. Masya Allah, kalau ada yang lupa, itu satu hal yang kebangetan bagi saya. Tiap hari jangan sampai terlupakan oleh kita untuk menyampaikan doa kepada bapak-bapak ibu kita semuanya. Itu saya wasiatkan kepada anak-anak saya, jangan sampai lupa dengan mama yang telah meninggal dunia di sana. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya anak-anak saya melakukan doa dan ziarah ke makam. Waktu bertemu ke rumah saya, ziarah makam Mas. Saya sampai di rumah mengatakan, Pak, Api sudah ziarah makam mama. Virus datang, virus yang kedua datang. Dia katakan, saya mampir ke mama saja. Virus Pais datang juga, saya ke makam dulu katanya. Jadi keberadaan kamu sekarang seperti ini terlepas dari pendidikan yang dilakukan oleh mama kamu. Kalau kamu nggak ada, ya Allah, kamu berkewajiban untuk mendoakan kepada mama. Ya. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan orang tua kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, tadi semalam kita ada pengajian. Semalam ini jam 3, jam 2 Mas Amin Karim, Ustadz Amin Karim
Karena dulu sebelum jadi ustaz sama-sama teman saya gitu deh. Akhirnya bertemu di sini ngobrol. Dan setelah itu udah selesai, saya pulang ke rumah. Saya buka sahur bersama empok saya dengan empok DJ. Buka sahur sama-sama. Akhirnya udah mau subuh, saya nggak kuat jalan kemari. Saya muntah-muntah, habis semuanya. Udah imsak, saya muntah-muntah. Allahu Akbar. Jadi saya nggak sahur lagi karena sudah imsak. Susu yang tinggal sedikit ada setengah gelas saya minum buru-buru. Belum imsak belum. Lagi itu 1 menit 2 menit kemudian imsak udah gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian. Nah, kita dari khutbah pertama dari zamannya di awalnya Ramadan sudah menyampaikan, Ustaz menyampaikan masalah sholat, masalah zikir, masalah semuanya sampaikan. Dan tadi Mas Amin juga menyampaikan banyak sekali. Saya tidak menyampaikan hal-hal lain, tapi ingin saya sampaikan adalah masalah sholat. Sholat, yakin ibu-ibu semua pada sholat. Jamnya sholatnya, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dan kalau saya di sini sama-sama, kalau saya sampai matahari terbit, ada ibu-ibu sana semua, bapak-bapak juga ada pada sholat duha. Alhamdulillahirabbil alamin. Oleh karenanya, mari bersama-sama kita kencangkan, mumpung usia kita masih ada. Saya nggak ngerti apakah saya masih ada besok atau tidak. Mungkin bulan depan saya nggak ada, mungkin minggu depan saya nggak ada, bisa saja nggak terjadi. Saya punya teman di sana, lagi anak-anak main, lagi akhirnya tiba-tiba besoknya meninggal dunia. Kaget saya. Jadi usia itu tidak ada yang bisa mengetahui. Lagi sehat-sehat enak gitu meninggal. Terlebih-lebih yang sakit, yang pada sudah tua begini, kita tidak ngerti kapan Allah memanggil kita. Dulu saya nggak sadar. Dan saya membaca Al-Quran terus. Ketika saya sakit, anak saya meminta kepada saya, "Pak, baca Quran, Pak." Apa jawaban saya kepada saya? "Bapak gak bisa baca Quran, Fis." Terus begitu ucapkan lagi. Ini satu ketika disampaikan, "Pak, baca Quran, Bapak bisa baca Quran." Bukan nggak bisa baca, Bapak bisa baca Quran. Bapak nggak bisa baca Quran, Fis, gitu. Akhirnya Quran itu diambilkan kepada saya, dibukakan Quran di depan saya, baca nih Pak. Alhamdulillah bisa baca Quran, tapi saya nggak tahu. Saya baca, selesai baca, saya tahu, tuh Bapak bisa baca Quran, kok kan nggak bisa baca Quran? Baru sadar, oh Bapak bisa baca Quran. Akhirnya ambil lagi Quran, baca selembar lagi. Bisa tuh, Bapak bisa baca Quran, bukan nggak bisa baca Quran, bisa baca Quran. Saya baca Quran terus menerus. Jadi bukan saya menyatakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, saya ahli Quran, enggak. Saya belum banyak mampu, belum bisa pintar baca Quran. Tapi saya sampaikan bukan ria'an nas, bukan untuk mencari ria gitu, bukan. Saya sampaikan pada bapak-bapak, ibu-ibu, saya baca Quran satu hari bisa 8 juz, 6 juz, 7 juz gitu. Bukan minta gituan, bukan. Dari pertama saya itu sakit dulu sampai sekarang. Saya nggak kecuali kalau ada kata lagi pergi kemana, nggak bisa. Saya nggak baca Quran, tapi sampai di rumah saya baca Quran lagi. Gitu. Jadi kepada bapak-bapak, iqra'u al-Quran, baca al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an liqira'ihi.
Karena Quran yang kita baca itu nanti akan menjadi syafaat bagi kita ketika nanti di akhirat. Jangan menganggap bahwa baca Quran biasa-biasa saja. Memang baca Quran biasa-biasa saja. Saya sering ungkapan pada diri saya, ya Allah, aku baca Quran, tapi saya nggak, apakah diterima nggak? Saya nggak mengerti. Ya, yang jelas saya baca Quran saja gitu. Nah, alhamdulillah kita sekarang sudah menyelesaikan baca Quran. Saya mengajar di sana di mana? Di kampung saya. Di kampung saya di Parung sana, saya ngajar. Setiap malam Senin dari rumah ke rumah. Saya ngajar itu. Nah, teman-teman saya yang ikut ngaji dengan saya, ada yang baca, ada yang selesai 1 juz, 2 Quran, 1 Quran, 3 Quran, ada yang 4 Quran aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita baca Quran sebanyak-banyaknya. Karena siapa? Imam Syafi'i dalam satu riwayat disampaikan Imam Syafi'i imam kita, dia satu hari bisa 1 Quran dia bisa baca gitu. Bisa 1 Quran dibaca. Alhamdulillah. Kita juga bisa melaksanakan itu asal dengan sungguh-sungguh. Tapi nggak bisa 1 Quran, paling 2 Quran. 1-2 hari 1 Quran bisa. Tapi kalau satu hari belum mampu karena kegiatan kita masih banyak, karena masih ke sini. Wajar kalau kita nggak bisa. Tapi kalau kita meniatkan membaca Quran terus menerus, bisa insya Allah, mudah-mudahan. Ya, kalau ada kemauan kita untuk baca Quran, baca itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya sampaikan pada kesempatan ini ada masalah sholat. Sholat adalah diawali dengan takbir. Takbir. Allahu Akbar. Kita hadirkan di hati kita Allahu Akbar. Allah saja yang paling besar. Enggak ada yang lain. Jangan kita pikirin yang lain-lain. Allahu Akbar. Karena bahasa Arab itu harus kita tahu artinya. Inni wajjahtu, kita hadapkan wajahku nih kepadamu ya Allah. Wajhal lilladzi fataras, yang telah menciptakan langit dan bumi. Terus coba gitu. Kita baca semacam itu, kita renungin sampai. Nah, setelah itu alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sudah tahu artinya, tapi segala puji bagi Allah, teruskan alam gitu. Kalau itu artinya begitu kan, tapi kita maknai dalam dada kita sendiri. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Maliki Yaumiddin, dan yang merajai hari akhirat nanti, dia yang menguasai. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu juga minta pertolongan. Apa yang kita tolong pada Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta jalan yang lurus, Jangan minta yang macam-macam, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang gimana? Jalan yang kau telah berikan keridhaan kepada hamba-hambamu. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Jadi hamba-hamba yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita minta seperti nabi-nabi, nabiyyin, wasiddiqin, orang-orang yang benar, wasyuhada, orang-orang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang soleh. Kalau saya belum soleh, Bu, namanya jangan soleh. Dulu nama saya bukan soleh, namanya buang.
Teman saya tahu, orang-orang tahu, nama saya Buang dulu. Bahkan belum tahu ya. Nama saya Buang. Dibuang. Jadi minta kepada Allah jadi orang soleh. Jadi kita dalam sholat itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, minta jalan lurus. Seperti siapa jalan lurus itu? Ya, seperti orang-orang kau berikan apa namanya nabiyyin as-siddiqin wasyuhada wassalihin yang kita minta. Dan bukan orang-orang waladhdallin, bukan orang-orang yang kau apa namanya aduh saya terganggu, sesat gitu. Kita minta kepada Allah di situ dua. Jadi kalau kita belum bisa bahasa Arab nggak apa-apa, tapi kita pelajari bahasa Arab itu. Ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami petunjuk yang lurus, jangan yang bengkok-bengkok. Seperti siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, seperti jalan-jalan yang kau telah berikan kenikmatan kepada mereka. Dalam satu tafsir dikatakan minan nabiyyin, orang-orang diberikan kenikmatan, nabiyyin wasiddiqin, nabi, orang-orang siddiq, orang benar, wasyuhada, dan mereka mati dan syahid di dalam peperangan Allah Subhanahu wa taala, wassalihin, dan orang-orang soleh. Kita minta kepada Allah semacam orang-orang itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kalau error saya nggak bisa ngomong lagi, susah begini. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kelanjutan daripada apakah besok masih puasa lagi enggak? Kita belum tahu. Kita dengarkan nanti sore adakah pengumuman dari pemerintah apakah akan ada sholat lagi besok atau tidak. Ya, kita tunggu saja ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa melaksanakan ibadah seperti yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja, mohon maaf karena saya nggak bisa ngomong banyak begini. Wa'alaikum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.